wonten lasa dalam Allah Subhanahu wa taala awit saking kamiyahanipun mengurangi dengan pengawasan setiap Sabtu ketiga tiap minggu. Kemudian jika sampai berjalan 9 tahun, mungkin ini tetap berjalan, dan juga setahun aja boleh. Ada kegiatan pengawasan mungkin 9 tahun tapi berjalan kita laksanakan termasuk kegiatan sana situ. Kita mungkin akan pemeriksaan kesehatan dan ini mungkin ikut alat kesehatan itu. Acara semua itu diberikan penutup. Nanti wonten ing akhir abun tutup iko wonten pasar iko maksud dari tasenter bakas Bapak Ibu mengenai sebenarnya pasar kok membatasi bijaksana rokok. Oke, yang kedua itu indikator utama itu boten pikantuk dipendetik yani sanes. Dados sing badak bukan itu sing saged pendet yani tunggal tapi namun tunggal. Katanya rokok dan juga ini kebetulan mungkin yang kedua tahun-tahun datang itu nambahi juga yang itu orang ketemu bukan sembarang kali konten dasar sebab menikah yang diikut jauh di bawah harga dan pasar sulit Secara tenaga itu ketika kewas sekarang itu kebet beda buat imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله العظيم. Amin Allahumma amin. Dan untuk semua jamaah yang hadir pada kesempatan yang mulia ini, kita memohon kepada Allah semoga setiap langkah yang kita usahakan menuju tempat ini setiap tapaknya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, menghapuskan dosa-dosa dan memudahkan jalan kita menuju surga. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiada sikap hati yang pantas kita ungkapkan melebihi sikap syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah sempurnakan untuk kita di pagi yang syahdu ini. Allah mudahkan langkah kita, meringankan ayunan tangan kita, melembutkan hati kita untuk bisa duduk hadir di salah satu taman di antara taman surga ini, tempat di mana Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungan sayap-sayap malaikatnya, memasukkan as-sakinah dalam setiap jiwa orang-orang yang duduk di dalamnya, dan Allah menyebut nama-nama mereka satu persatu dengan bangga di hadapan makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Maka semoga kita semuanya termasuk orang yang mendapatkan berkat ilmu dan berkat majlis ilmu pada kesempatan mulia ini. Amin Allahumma amin. Salawat dan tampaikan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran. Bapak Ibu, sholihin sholihat yang dimuliakan Allah Ta'ala, hal yang paling penting untuk kita syukuri adalah ketika Allah mampukan kita duduk di majlis ilmu seperti ini. Karena para ulama bersepakat tidak ada kondisi terbaik seorang hamba yang lebih dicintai Allah melebihi kondisi ketika dia sedang sholat. Dan tidak ada kondisi seorang hamba yang lebih baik melebihi sholatnya, setelah sholatnya melebihi ketika seorang hamba duduk di majelis ilmu. Maka aktivitasnya seorang muslim itu ya antara dua, menunggu waktu sholat dan menunggu majelis ilmu. Sambil menunggu waktu sholat kita duduk di majelis ilmu seperti ini, karena di dalamnya ada dua keberkahan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Keberkahan yang pertama namanya keberkahan ilmu. Keberkahan ilmu itu dilihat dari ketika kita duduk di majelis ilmu, saat itulah ilmu dipelajari, saat itulah kemudian kita akan merasa tenang dan merasa tentram hati kita. Karena semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, semakin mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu akan merasa memiliki pegangan hidup. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang diinginkan Allah untuk menjadi hamba yang penuh kebaikan, barang siapa yang diinginkan Allah untuk menjadi hamba-hamba pilihan Allah, barang siapa yang diinginkan Allah untuk menjadi calon-calon penghuni surga, yufaqihu fid-din,
Allah tidak letakkan dunia dalam hidupnya. Allah kalau ingin seorang hamba itu baik, Allah tidak selesaikan semua masalah-masalah materi atau masalah-masalah urusan dunianya. Allah kalau menginginkan seorang itu baik, Allah lakukan satu hal, yufaqihu fiddin. Allah akan pahamkan dia dalam perkara agama. Salah satunya adalah dimudahkannya dia duduk di majelis ilmu seperti ini. Kenapa? Allah ingin baik kepada seorang hamba, Allah mudahkan dia untuk paham dalam urusan agama. Karena ketika seseorang itu paham urusan agamanya, mengetahui ilmunya, dia akan selalu tahu kemana dia harus pergi ketika masalah hidup menghampirinya. Dia tahu bahwa dia memiliki Allah Rabbul Alamin, Rabb yang mengatur seluruh alam raya. Kalau matahari, bulan, bumi diatur Allah, berotasi, berevolusi sesuai dengan garis orbitnya dengan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, apalagi kemudian menyelesaikan urusan-urusan dan masalah-masalah hidup kita pasti akan lebih mudah. Maka berkahnya ilmu itu adalah ketika Allah berikan ketenangan dalam hidup kita, karena dengan ilmu kita tahu harus kemana ketika kita sedang menghadapi masalah-masalah hidup. Ibu-ibu punya masalah kan, Bu? Kelihatan dari wajahnya. Bapak-bapak punya masalah? Punya. Setiap kita ini kalau masih hidup pasti punya masalah. Allah berfirman dalam surah Al-Balad ayat 4, laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh benar-benar kami telah menciptakan manusia, kata Allah, fi kabad, dalam kabad. Kabad itu kalau kita buka tafsirnya, kabad itu gabungan dari al-alamu wa syu'batu. Al-alam itu artinya rasa sakit, syu'bah itu artinya kesulitan dan kesusahan. Jadi apa? Sakit tambah susah itu apa? Sakit tambah susah itu masalah berarti. Berarti apa? Allah ingin mengatakan kita semuanya diciptakan Allah dalam masalah-masalah, dalam kepelikan-kepelikan, dalam kesedihan-kesedihan, dalam kesusahan-kesusahan. Makanya setiap kita ini pasti menghadapi masalah. Ya. Masalahnya sama, hanya nominalnya saja berbeda. Ya, masalahnya sama, hanya judulnya saja yang berbeda. Semuanya bermasalah. Ya. Maka masalah dan hidup itu selalu satu paket. Artinya kalau kita tidak mau punya masalah, maka jangan hidup. Karena masalah itu akan selesai ketika kita sudah meninggal. Walaupun dalam pemahaman kita sebagai muslim, meninggal itu belum menyelesaikan masalah, karena nanti ada kehidupan setelah kematian untuk mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan dan kita ucapkan selama kita hidup. Makanya dari dimuliakan Allah kembali kepada pembahasan kita, bahwa berkahnya ilmu itu dilihat dari ketika seseorang itu merasa tenang, karena dia selalu tahu apa yang harus dia lakukan ketika dia sedang menghadapi masalah. Makanya para guru, para ulama selalu mengatakan, kalau kamu sedang dirundung sebuah masalah, maka jangan lupakan 3 hal di solusi masalah. Kita ini kan punya masalah macam-macam. Kalau saya merangkum masalah-masalah jamaah itu, top 5-nya, 5 besarnya, 1 masalah keluarga, 2 masalah pekerjaan, 3 masalah kesehatan biasanya, ya. 4 biasanya masalah keturunan, ya. Yang kelima masalah utang.
Ya, ini 5 besarnya. Biasanya masalahnya itu aja, gitu ya. Tapi setiap kita pasti melewati masalah itu, ya, pasti menghadapi masalah itu. Makanya para ulama mengatakan kalau kamu sedang berhadapan dengan masalah, jangan lupakan 3 hal. 1, sabar. Kata Rasulullah, as-sabru diyaun. Sabar adalah lentera. Sabar adalah cahaya, penerang. Nah, seseorang kalau lagi dihadapkan kepada masalah, biasanya kan hidupnya gelap. Cahaya seterang apapun membuat dia gelap kan? Bingung kita ini kalau lagi kena sebuah masalah kan? Nah, maka ketika kita ini menghadapi sebuah masalah, yang pertama harus kita tampilkan adalah sikap sabar. Karena sabar itu menuntun kita selayaknya lentera kan? Di kegelapan kita butuh lentera biar kita tetap bisa berjalan, biar kita tetap bisa melanjutkan kehidupan, ya, biar kita nggak salah jalan. Karena ada orang yang ditimpa sebuah masalah, dan itu sebuah keniscayaan, kemudian dia salah pilih jalan keluar, mencari jalan-jalan singkat yang bukan menyelesaikan masalah, tapi malah mengundang murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya masalah, datang ke orang tidak normal. Punya masalah, cari jalan singkat biar cepat kaya. Bukan menjadi solusi, tapi malah menjadi solusi. Bukan menjadi solusi, membuat Allah ridho, tapi membuat Allah murka. Sehingga bukan masalahnya selesai, tapi dia hanya menanggung masalah berikutnya. Dosa apa? Dosa yang paling dimurkai Allah. Dosa menyelingkuhi Allah. Dosa menyekutukan Allah. Dosa menduakan Allah. Kita ini punya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, upaya, kekuatan melebihi kekuatannya Allah. Tapi kemudian kita memalingkan wajah kita dari Allah, kemudian percaya orang ini memiliki kekuatan A, benda ini memiliki kekuatan B. Akhirnya apa? Allah marah. Allah itu punya nama Al-Ghayyur. Apa Al-Ghayyur? Ustaz, Al-Ghayyur, zat yang maha pencemburu. Kapan Allah cemburu kepada hambanya? Allah cemburu ketika seorang hamba bawa-bawa namanya Allah, tapi ternyata amalannya bukan untuk Allah, diduakan Allah. Allah itu zat yang paling senang dijadikan satu-satunya. Allah itu zat yang paling murka jika dijadikan salah satunya. Jadi jadikan Allah satu-satunya. Kalau lagi ada masalah, pertama sabar dulu. Ya, as-sabru diyaun Rasul. Sabar adalah lentera, penuntun, penunjuk. Dia tak kalah takut. Sabar aja. Dalam surah Az-Zumar ayat 10 bahkan Allah memberi kabar gembira untuk orang-orang yang bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya balasan orang-orang yang bersabar hanyalah balasan yang tidak ada batasnya. Di satu-satunya balasan untuk orang yang bersabar adalah balasan yang bighairi hisab, tidak ada hitungannya, unlimited. Pahalanya paling gede orang bersabar itu. Maka ketika satu masalah atau musibah menimpa hidup kita, lapis pertamanya apa? Sabar. Sabar. Pasti berlalu. Coba ikuti kata-kata saya, Bapak Ibu. Yang kemarin juga berat, tapi
tapi selesai juga kan? Tapi selesai juga kan? Iya kan? Iya. Kemarin berat, tapi selesai juga. Berarti apa? Hanya butuh sabar. Satu. Yang kedua, jangan salah bersandar. Kalau lagi ditimpa masalah, jangan salah bersandar. Bersandarnya ke Allah saja. Kalau masalahku besar, katakan, ya Allah, masalahku besar, tapi aku punya Engkau zat yang maha besar. Masalah kita mungkin besar, tapi kita punya Allahu Akbar, punya Allah zat yang lebih besar dari semua masalah kita. Maka yang kedua, jangan salah bersandar, jangan salah mencari pertolongan, minta tolongnya ke Allah saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Bahkan tanpa pertolongan Allah kita tidak bisa hadir pagi ini. Ini semuanya kan karena pertolongan Allah. Di antara ribuan orang di luar sana, ternyata yang diberi pertolongan Allah untuk dapat taufik hadir di tempat ini kita. Inilah lemahnya kita butuh pertolongannya Allah. Maka kalau kita sedang ada masalah, itu Allah ingin menyadarkan kita bahwa kita ini lemah, dan pertolongan itu hanya datang dari sisi Allah. Ya, maka Allah senang sekali kalau ada seorang hamba itu minta tolong ke Allah. Kata Rasulullah, "Idza sa'alta fas'alillah." Kalau kamu meminta, mintalah saja kepada Allah, jangan kepada yang lain. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita lagi ada masalah, curhatnya jangan ke manusia. Masalah itu akan lebih cepat selesai ketika curhatnya ke Allah, dan masalah itu akan cepat bertambah besar kalau curhatnya ke manusia. Manusia itu kalau dicurhati, satu, kadang-kadang dia tak paham apa yang kita omongkan. Dua, dia paham tapi dimaknai lain. Tiga, ketika kita curhat sama manusia, Bapak Ibu, dia sendiri punya masalah. Gimana kita mau menceritakan masalah kita kepada orang yang punya masalah? Dia hanya senyum SOP saja di depan kita, hanya dia di telinga, kemudian dia berpaling. Kalau bantu, dia hanya bantu sesuai dengan kemampuannya, karena kemampuan lainnya dia gunakan untuk menyelesaikan masalah hidupnya sendiri. Sehingga kemudian ketika kita bersandar, memohon pertolongan, bergantung hanya kepada Allah saja. Karena ini jelaskan, Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, dialah Allah satu-satunya. Allahus samad. Allah lah tempat bergantung yang paling nyaman, tempat bersandar yang paling kuat. Allah. Kalau kita bersandar ke makhluk, ke manusia, pasti ujungnya kecil dan sedih, karena mereka tidak mampu menyelesaikan masalah kita semuanya. Mereka ada batasnya. Allah tanpa batas. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dialah Allah yang selalu membersamai kalian di mana saja kalian berada, tanpa batas. Manusia sangat terbatas. Mau tahu buktinya enggak, Bapak Ibu? Manusia itu terbatas. Nih, kalau ada anggota keluarga kita sakit, opnam di rumah sakit, kita sebut saja misalnya ibu kita atau ayah kita sakit, maka anak-anaknya akan rembuk, akan bermusyawarah siapa yang jagain ibu di rumah sakit. Iya kan? Anaknya ada 4, ya sudah sehari ya, tiketnya mulai jam 4 sore,
jam 4 sampai jam 4. Yang kerja berarti harus izin, betul? Nah, akhirnya dimulailah piket hari pertama, anak pertama. Sudah seharian nungguin ibu di rumah sakit, datanglah sampai jam 3 sore azan asar. Selesai sholat, niat hijab, terus nanti adikku ini gak teko-teko, ya, gak sampai sini. Padahal di jam pikatnya mau segera selesai. Dia tunggu adiknya, ternyata adiknya terlambat 5 menit. Jam 4 lebih 5, datanglah adiknya pulang dari kerja. Kok terlambat gimana? Aku juga punya urusan, kata kakaknya. Sudah, sekarang aku yang gantikan. Ya kak, minta maaf. Adik kedua, anak nomor 2 jaga ibunya. Seharian sampai jam 3 sore hari berikutnya nungguin adik ketiga. Ternyata adik ketiganya kena macet di jalan. Baru sampai kamar rumah sakit jam 5 sore. Terlambat 1 jam. Sementara adik nomor 2 tadi, anak nomor 2, dia punya anak, dia punya toko, dia punya pekerjaan yang harus segera diselesaikan. Akhirnya dia marah-marah ke adik ketiga. Begitu seterusnya. Inilah gambaran Bapak Ibu yang dimuliakan Allah bahwa kita ini terbatas. Manusia itu terbatas, tidak bisa nemenin kita terus 24 jam. Bahkan itu ibu kandungnya sendiri. Tapi Allah tidak. La sinatu wala naum. Allah itu tidak pernah ngantuk. Allah tidak pernah tidur. Wa ma masana min lughub. Allah itu tidak pernah merasa kecapean dan seterusnya. Makanya jangan salah bercanda. Minta tolongnya ke Allah saja, ke tempat sujud saja, akan lebih cepat selesai. Karena Allah tahu masalah itu ya makhluknya Allah. Kalau kita minta penyelesaian masalah, maka datangnya ke Allah atau ke selain Allah? Allah. Pasti selesai. Siapa pemilik ketenangan? Bapak Ibu, pemilik ketenangan itu Allah, ya. Pemilik ketenangan itu Allah. Coba nanti dibuka surah Al-Fatihah ayat ke-4. Allah berfirman, "Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin." Dialah Allah yang menurunkan ketenangan di dalam hati-hatinya orang beriman. Berarti pemilik ketenangan siapa? Allah. Yang menjamin ketenangan hidup kita dari semua hiruk-pikuk masalah hidup kita itu Allah. Yang ngasih ketenangan Allah. Maka kalau kita ingin hidup tenang, mintanya ke Allah. Ibu kalau mau beli motor, ke dealer motor atau ke tukang sayur, apa ini? Dealer motor, karena yang punya motor dealer motor. Kita kalau mau beli sayur, ke tukang sayur atau ke bengkel motor, ke tukang sayur, karena dia yang punya sayur. Sama, kalau kita ini ingin mendapatkan ketenangan, maka larinya ke Allah, datangnya ke Allah. Ya, Allah akan mendekat kita dengan ketenangan. Allah akan memberikan kita kemudahan-kemudahan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang mendekat ke Allah, Allah akan jadikan hidupnya yang penuh masalah itu makhraja, dibuatkan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang tadinya seret rezekinya, Allah beri rezeki dari arah yang tidak disangka. Ya. Sehingga kemudian yang kedua, kalau ingin selesai masalah, jangan salah bergantung, jangan salah bersandar. Yang ketiga, kalau kita ini ingin masalah kita cepat selesai, kita akan hadapi masalah. 1, sabar. 2, jangan salah berharap, jangan salah bergantung, jangan salah bersandar. Yang ketiga,
jangan sibuk menyelesaikan masalah kita sendiri, tapi justru sibuklah mencari masalah orang lain, kemudian bantulah menyelesaikan. Jadi jangan sibuk menolong diri sendiri. Justru rumusnya kalau tadi kena masalah itu sibuklah menolong orang lain. Kok bisa begitu, Ustaz? Karena itu cara dan jalur paling cepat untuk menyelesaikan masalah kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Allahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi." Dan Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Dalam hadis yang lain, man yassara mu'siran, barang siapa yang meringankan urusan yang orang yang sedang sulit, Allah akan ringankan urusannya dunia dan akhirat. Ya. Jadi kalau kita ini lagi punya masalah, coba mulai sekarang cari orang lain yang punya masalah semisal, kemudian doakan, tolong, itu masalah kita akan cepat selesai. Kenapa akan cepat selesai? Karena Allah senang melihat seorang hamba membantu hambanya Allah yang lain, ya. Sehingga itu merayu Allah agar Allah kemudian mencintai diri. Makanya kadang-kadang penting kita hadir malam-malam, di rumah ada makanan apa, kita keluar motoran sama suami kita, ibu-ibu, bapak-bapak keluar sama istrinya, cari homeless, minta kepada Allah agar Allah mengabulkan doa-doa kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita mulai doa kita dengan membaca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari kita beristighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'ti ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Wahai Allah dan Yang Maha Menatap, berkahi majlis yang kau takdirkan ini ya Allah. Jadikan pertemuan yang menghapus dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, dan kau biarkan seorang pun keluar dari majlis ini kecuali kau ampuni dosa-dosanya ya Allah. Ampuni segala apapun masa lalu kami ya Allah. Ampuni sejenak apapun perjalanan hidup yang kami jalani ya Allah. Allahumma ja'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahhirin. Allahumma inna nas'aluka tawbatan nasuha wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah dan Yang Maha Penyayang, sayangi ibu bapak kami ya Allah. Ampuni kedurhakaan kami kepada ibu bapak kami ya Allah. Berkahi sisa umurnya ya Allah. Karuniakan husnul khatimah, lapangkan kuburnya ya Allah. Ringankan hisabnya ya Allah. Jadikan ahlul jannah. Jauhkan ibu bapak kami
dari keburukan dunia dan akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, Zat yang Maha Mengkarunia, karuniakan kepada kami keluarga yang sakinah, keluarga yang lurus istiqamah, keluarga yang mencintai mengamalkan Al-Quran. Jauhkan keluarga kami dari keburukan dunia dan akhirat. Ya Allah, lindungi suami-suami kami dari dosa zina. Ya Allah, lindungi istri kami dari dosa zina. Ya Allah, lindungi anak keturunan kami dari dosa zina. Ya Allah, ya Allah, jaga anak keturunan kami selalu dalam ketaatan-Mu. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak keturunan yang salih salihah, yang hafid hafidah, yang mengamalkan Al-Quran. Ya Allah, jauhkan anak keturunan kami dari keburukan dunia dan akhirat. Allahumma qina bi halalika an haramika wa qina bi fadlika amman siwa. Duhai Allah, Zat yang Maha mencukupi, cukupkan kami sama yang halal-halal sehingga kami tidak butuh pada yang haram-haram. Ya Allah, kayakan kami dengan karunia-Mu sehingga kami tidak butuh kepada selain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Duhai Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami selalu dalam ketaatan. Ya Allah, berkahi jamaah ini. Ya Allah, jangan Kau cabut nikmat-nikmat dari diri kami. Ya Allah, jika ajal datang menjemput, Ya Allah, wafatkan kami semuanya husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina wa kullabana wa qaribatina wa masyayikhana wa ulama'ana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.